Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas tentang sumber-sumber filsafat Islam. Ada dua macam sumber-sumber filsafat Islam. Yang pertama, sumber historis. Yang kedua, sumber dari dalil naqli. Untuk sumber historis, ini bisa kita pelajari dari 4 filsafat. Yang pertama, filsafat Mesir. Yang kedua, filsafat India. Yang ketiga, filsafat Persia. Dan yang keempat, filsafat Yunani. Filsafat Mesir merupakan salah satu sumber dari filsafat Islam. Negara Mesir cukup maju dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama bidang filsafat, jauh sebelum bangsa lain mengenal filsafat, kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi. Orang Mesir kuno telah berpikir tentang asal segala sesuatu yang tampak, yaitu Ra atau Amun-Ra, sebutan lain dari dewa matahari. Mereka juga berpendapat bahwa roh bersifat kekal setelah mati, sehingga tubuh diabadikan menjadi mumi, agar pada hari kebangkitan, roh mau kembali kepada tubuhnya. Dalam filsafat Mesir, dulu juga ada perdebatan filosofis antara kaum ateis dengan kaum teis tentang ada tidaknya Tuhan dan hari kebangkitan. Ini menunjukkan bahwa pada peradaban Mesir kuno telah terdapat pemikiran-pemikiran filsafat di negara Mesir. Selanjutnya kita akan membahas tentang filsafat India. India juga memiliki pemikiran filsafat yang cukup berbobot, jauh sebelum Yunani. Kira-kira 1500 tahun sebelum Masehi, lebih muda dari negara Mesir. Pemikiran filsafat India bercampur dengan ajaran agama Hindu. Hal ini termuat dalam kitab Veda. Inti dari ajaran filsafat India adalah mula-mula mereka mencari sebab pertama alam semesta yang mereka namakan Prajapati atau Brahma. Yang kedua, mereka berpendapat bahwa alam itu fana dan manusia dengan alam itu menyatu secara harmonis. Mereka juga percaya adanya reinkarnasi dan hukum karma. Selanjutnya, di negara India berkembang filsafat Buddhisme. Beberapa ide Hinduisme diterima oleh pemikir filsafat Buddhisme, kecuali sistem kasta. Kemudian, pada filsafat Buddhisme mengacu pada penerapan ajaran Buddha terhadap nilai-nilai kehidupan, eksistensi, pengetahuan, akal budi, materi, dan moralitas manusia. Mereka juga percaya bahwa kesempurnaan itu adalah lepas dari alam duniawi. Untuk selanjutnya, kita bahas tentang filsafat Persia. Negara Persia merupakan kerajaan besar di dunia yang pada akhirnya dapat ditaklukkan oleh umat Islam. Dengan masuknya wilayah Persia ke dalam Daulah Islamiyah, maka banyak pula unsur filsafat Persia yang mempengaruhi pemikiran umat Islam. Di antara filsafat Persia adalah Zoroastrianisme yang memandang agama dengan konsep monoteisme, yakni adanya zat Ahura Mazda. Ini dicetuskan oleh Zarathustra. Kemudian ada lagi filsafat Manichaisme yang memandang bahwa ada dua kekuatan alam. Ada terang, ada gelap, ada baik, ada buruk. Sehingga Tuhan dianggap tidak maha kuasa. Pencetusnya adalah bernama Mani. Pada abad ke-7 Masehi, Khalifah Umar memasuki negeri Persia. Kemudian lahirlah beberapa filosof Islam. Kita sampai pada pembahasan filsafat Yunani. Filsafat Yunani dapat dikatakan sebagai sumber utama filsafat Islam yang berkembang pada abad ke-6 sebelum Masehi. Filsafat Yunani ini muncul dari percampuran antara mitologi, mistisisme, matematika, persepsi tentang dunia.
Pada abad ke-6 sebelum Masehi atau Yunani kuno merupakan zaman peralihan dari mitos ke logos. Ketika mitos tidak lagi mampu memecahkan masalah kosmologi pada waktu itu. Sehingga dikenallah yang dinamakan filsafat alam. Tokohnya ada Thales, Anaximandros, Anaximenes, dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya filsafat klasik, yakni filsafat yang pada masa Socrates, Plato, Aristoteles yang terkenal sampai saat ini. Dengan objek kajiannya adalah manusia. Kemudian berkembang menjadi filsafat Helenisme Romawi, merupakan peralihan dari filsafat teoretis ke filsafat praktis. Di antara teorinya, Epikuros, Stoa, Skeptis, Neopitagoras, dan Pilon Alexandria. Munculnya filosof Islam tidak terlepas dari filsafat Yunani. Meskipun filosof Islam berguru pada filsafat Yunani, bukan berarti mengekor atau mengutip saja, tapi juga mengenalkan teorinya sendiri. Contohnya, Ibnu Sina, meskipun dia menjadi murid Aristoteles, namun ia punya pemikiran yang berbeda dengan gurunya. Selain sumber historis, kita juga harus memahami sumber tekstual dalam filsafat Islam, yakni Al-Quran dan Hadis. Peran Al-Quran dalam filsafat Islam diantaranya. Yang pertama, istilah filsafat Islam sebenarnya sudah disebutkan di dalam Al-Quran dengan menggunakan kata Al-Hikmah. Di antaranya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 269 dan Surat Ali Imran ayat 48. Ini menunjukkan bahwa kebenaran akal diakui menjadi penguat kebenaran wahyu. Peran Al-Quran yang kedua, yakni mendorong penggunaan akal dalam memahami Islam. Di antaranya ada potongan ayat yang menyebutkan afala ta'qilun, apakah kalian tidak menggunakan akal? Afala yatadabbaruna, apakah kalian tidak merenungkan? Afala tatafakkarun, apakah kalian tidak memikirkan? Jadi dalam istilah sastra Arab, ini dinamakan istifham ingkari. Seakan-akan Allah mengatakan, kenapa kalian tidak berpikir? Ayolah berpikir, seperti itu. Jadi, Al-Quran memerintahkan kepada umatnya untuk menggunakan akalnya dalam menguatkan kebenaran wahyu. Kemudian sumber tekstual yang kedua adalah hadis. Hadis di sini sebagai dasar penguat ayat-ayat Al-Quran untuk berfilsafat.